Saudara-saudara sekalian, malam ini ribuan sahabat-sahabat dan pendukung kita berkumpul di tempat yang baik ini, dan juga mungkin puluhan juta rakyat kita terhubung ke ruangan ini dengan teknologi komunikasi, karena 92 malam lagi kita akan bersama-sama menentukan masa depan bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya pemilihan umum ini bukan pemilihan umumnya Prabowo Subianto, bukan pemilihan umumnya Sandiaga Uno, tetapi adalah pemilihan umum bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, kemenangan yang dapat kita rebut pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang bukan kemenangan Prabowo, bukan kemenangan Sandiaga Uno, tapi kemenangan bangsa dan rakyat Indonesia. Atas dasar keyakinan ini, kami ingin agar seluruh masyarakat Indonesia mengerti betul apa yang akan kami perjuangkan selama 5 tahun mendatang. Jika kami dan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Adil Makmur mendapat mandat dari rakyat pada pemilihan umum 17 April 2019 yang akan datang. Kami juga ingin menyampaikan kepada saudara apa-apa yang menjadi kegusaran kami, apa-apa yang mendorong kami untuk terus berjuang dan terus berada di dalam kancah politik dan menawarkan diri kami untuk memimpin dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendapat laporan seorang buruh tani, seorang bapak, seorang kepala keluarga namanya Hardi di desa Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah, meninggal dunia karena gantung diri di pohon jati di belakang rumahnya. Almarhum gantung diri, meninggalkan istri dan anak karena merasa tidak sanggup membayar hutang, karena beban ekonomi dirasa terlalu berat. Selama beberapa tahun terakhir ini saya mendapat laporan ada belasan cerita tragis seperti Hardi ini. Ada kisah seorang guru di Pekalongan gantung diri. Terakhir tanggal 4 Januari yang lalu, Ibu Sudarsi di desa Watu Sigar, Gunung Kidul gantung diri. Ini kisah-kisah yang masuk berita. Yang tidak masuk berita mungkin lebih banyak lagi. Saya juga baru datang dari Klaten. Di situ petani-petani beras bersedih karena saat mereka panen beberapa bulan yang lalu banjir beras dari luar negeri. Saya juga baru-baru ini dari Jawa Timur. Di sana banyak petani tebu yang bersedih karena saat mereka panen banjir gula dari luar negeri. Sementara itu banyak emak-emak kita di mana-mana mengeluh harga-harga sudah tidak terkendali dan tidak terjangkau. Harga telur, harga daging, harga beras sudah sangat berat dirasakan oleh rakyat kita. Bagaimana bisa di Republik ini harga gula 3 kali lebih mahal dari harga dunia? Betul. Saudara-saudara sekalian, pada saat petani garam juga mengalami kesulitan, banjir bergaram dari luar negeri. Saudara-saudara, kita impor semua bahan-bahan pangan yang mampu diproduksi oleh rakyat kita sendiri. Saudara-saudara, kadang-kadang kita heran apakah ada pemerintah yang
seperti sekarang seolah-olah membiarkan rakyatnya sendiri, tidak dibela, saudara-saudara sekalian. Inikah negara yang kita cita-citakan dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita? Inikah yang dicita-citakan oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta, Bung Syahril, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Agus Salim Bung Tomo, I Gusti Ngurah Rai, Mayor Dan Mogot, Walter Monginsidi. Negara yang sekarang begitu banyak rumah sakit menolak pasien karena BPJS belum mendapat bayaran sekian bulan. Yang rumah sakitnya terpaksa juga mengurangi pelayanan kepada rakyat yang paling membutuhkannya. Negara yang 1 dari 3 anak di bawah 5 tahun mengalami gagal tumbuh karena kurang protein, kurang gizi, karena ibunya juga kurang protein dan kurang gizi selama masa mengandung. Saudara-saudara sekalian, apakah kita mau terus seperti ini? Menjadi bangsa yang kalah sebelum keluar dari kandungan ibu. Negara yang terus menambah utang untuk membayar utang. Banyak negara meminjam uang, berutang, tapi mereka hutang untuk produksi. Kalau $1 di Republik Rakyat Tiongkok setelah 10 tahun mereka pinjam menjadi $14. Di Vietnam $1 dipinjam selama 10 tahun menjadi $14. Di Indonesia $1 setelah 10 tahun jadi $3 atau $4. Saudara-saudara sekalian, apakah ini negara yang kita inginkan? Negara yang utang untuk bayar gaji pegawai negerinya. Negara yang membiarkan BUMN kita yang kita banggakan, Pertamina, Garuda, pembawa bendera Indonesia yang lahir dalam perang kemerdekaan kita, the flag carrier of the Republic of Indonesia, sekarang dalam keadaan yang kalau bisa dibilang ya bangkrut. Pertamina, penopang perusahaan yang menopang pembangunan Indonesia selama dasawarsa yang lalu, kebanggaan kita semua, panutan negara-negara berkembang. Mereka belajar dari kita, sekarang juga dalam keadaan sulit. PLN, Krakatau Steel, kebanggaan kita dulu dibangun oleh Bung Karno, diselesaikan oleh Pak Harto, sekarang juga hutangnya mengerikan. Saudara-saudara, kalau ada BUMN yang untungnya pun tak seberapa. Negara di mana ada warga negaranya, ada anak-anak yang tinggal hanya 5 jam dari istana negara, tidak mampu berangkat sekolah karena sudah 2 hari tidak makan. Negara yang beberapa waktu yang lalu panik karena puluhan anak-anak di Kabupaten Asmat meninggal dunia karena kelaparan, dan pejabat-pejabat pemerintahnya tidak hadir untuk membantu mereka. Inilah keadaan dan kondisi yang saya sebut kejanggalan besar. Paradoks Indonesia, negara kaya, rakyatnya masih banyak yang terlantar dan miskin.
kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak bertindak dengan segera dan dengan berani, situasi ini akan terus berlanjut ke arah yang lebih buruk lagi. Saya bersama Sandiaga Uno didukung oleh partai-partai koalisi Indonesia Adil Makmur, didukung oleh pejuang-pejuang, para purnawirawan pejuang yang begitu banyak telah mengabdi, didukung oleh tokoh-tokoh pekerja buruh, didukung oleh ulama-ulama besar, didukung oleh emak-emak Indonesia, didukung oleh guru-guru, dokter-dokter, perawat-perawat, bidan-bidan, nelayan-nelayan, petani-petani di seluruh Indonesia. Kami menawarkan diri mengabdi berbakti karena kami percaya dan yakin hal ini tidak boleh terjadi dalam negara yang sudah merdeka. Dalam negara yang begini kaya, negara yang sudah 73 tahun merdeka, kalau ada rakyat yang lapar, kalau ada rakyat yang menggantung diri karena putus asa, ini adalah penghinaan kepada pendiri-pendiri bangsa kita. Dan saya katakan, ini adalah penghinaan kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan, jangan pesimis, harus optimis. Indonesia katanya akan bertahan 1000 tahun lagi. Saudara-saudara, saya bertanya, apakah negara yang tidak mampu membayar rumah sakit, tidak mampu menjamin makan untuk rakyatnya, tidak membela petani, nelayan dan pekerjanya, yang tentaranya tidak kuat, bisa bertahan 1000 tahun? Jangan-jangan 10 tahun saja sudah setengah mati kita. Apakah negara yang cadangan bahan bakarnya hanya bisa bertahan 20 hari? Cadangan berasnya juga hanya bisa bertahan 3 minggu. Saudara-saudara, apakah ini negara yang kuat? Apa ini negara yang bisa langgeng? Saudara-saudara sekalian, bahkan Menteri Pertahanan pemerintah yang sekarang saja mengatakan kalau Indonesia terpaksa perang hari ini, kita hanya bisa bertahan 3 hari karena peluru hanya 3 hari yang ada. Bukan saya yang sampaikan itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dari pemerintah sekarang sendiri yang mengatakan. Karena beliau juga seorang patriot, beliau ingin hal ini diketahui oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat persaingan antara bangsa itu begitu keras, begitu keras. Sejarah peradaban manusia ribuan tahun itu keras. Tiap bangsa punya masalahnya sendiri. Tiap bangsa punya orang miskin. Tiap bangsa butuh sumber alam. Tiap bangsa punya kesulitan-kesulitan mereka sendiri. Jangan kita pernah mengira bahwa kita boleh tergantung kepada bangsa lain.
Jangan pernah kita berharap bangsa lain akan baik hati sama kita, akan kasihan sama kita. Saudara-saudara sekalian, kita mengenal rumus yang terkenal dari seorang ahli sejarah Yunani yang hidup kurang lebih 50 tahun sebelum Masehi, yaitu Thucydides. Hukum Thucydides bunyinya adalah, dalam bahasa Inggris, the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat. Yang lemah akan menderita apa yang dia harus menderita. Ini pelajaran yang diajarkan di semua lembaga kajian strategis di seluruh dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia harus kuat, Indonesia harus kokoh, Indonesia harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Saya telah sampaikan mengapa saya dan Sandiaga Uno dan partai-partai yang mengusung dan mendukung kami maju dalam pemilihan umum tahun ini. Saya selanjutnya akan menyampaikan apa yang akan kami lakukan, strategi apa yang kami akan gunakan jika kami mendapat mandat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Saya juga akan menyampaikan harapan kami, apa yang kami harapkan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan bersama apa-apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada malam hari ini, apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan bersama bila mendapat mandat adalah reorientasi pembangunan dan pengelolaan Republik Indonesia. Reorientasi adalah untuk merubah arah dari arah yang tidak benar ke arah yang benar, yang membela kepentingan bangsa Indonesia. Reorientasi pembangunan dan pengelolaan Republik Indonesia diperlukan karena bangsa yang kokoh hanya bisa diwujudkan jika negara tersebut bisa, pertama, swasembada pangan. Kita harus mampu untuk mengatur sehingga rakyat kita bisa produksi pangannya sendiri dan seluruh rakyat Indonesia bisa makan dengan baik di seluruh Nusantara. Tidak ada yang boleh kelaparan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Yang kedua, negara hanya bisa kokoh kalau kita swasembada energi, swasembada bahan bakar. Kita harus menghasilkan bahan bakar energi dari dalam negeri sendiri. Padahal, saudara-saudara sekalian, padahal pemerintah sendiri meramalkan tidak lama lagi kita harus impor 100% bahan bakar minyak. Kalau tidak ada tindakan-tindakan dan program-program yang kita lakukan sedini mungkin, segera mungkin. Yang ketiga, kita harus swasembada air bersih. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa meramalkan bahwa dalam 2025 seluruh bumi akan mengalami krisis air. Sekarang saja di Nusantara ini sudah banyak daerah kita yang kesulitan air bersih.
di Sragen, 1 jam dari kota Solo, rakyat kesulitan air. Mereka menyampaikan kepada saya, Pak, ya, tim kita di situ, nggak usah kirim kaos, nggak usah kirim baliho, nggak usah kirim spanduk, tolong kirim tangki-tangki air. Yang keempat, negara yang kokoh harus memiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang kuat, yang bersih, yang berintegritas. Kita perlu hakim-hakim yang unggul dan jujur. Kita perlu jaksa-jaksa yang unggul dan jujur. Kita perlu polisi-polisi yang unggul dan jujur. Kita perlu intelligence yang unggul dan setia kepada bangsa dan rakyat. Intelligence itu ngintelin musuh negara, jangan ngintelin jangan intelin mantan Presiden Republik Indonesia. Jangan intelin mantan Ketua MPR RI. Jangan intelin anaknya proklamator kita. Jangan intelin mantan Panglima TNI. Jangan intelin ulama-ulama besar kita. Kalau mau intelin mantan Pangkostrat, nggak apa-apa. Yang kelima, negara yang kokoh membutuhkan angkatan perang yang unggul. Tentara yang kuat, tapi tentara rakyat yang setia kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Tentara yang tidak akan kalah dengan tentara-tentara terbaik di dunia. Bukan karena kita mau gagah-gagahan, tidak. Kita ingin bersahabat dengan semua negara. Kami menganut, pemerintah kami akan menganut, kami akan teruskan contoh pendahulu senior kami yang telah berhasil memimpin negara ini 10 tahun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajarkan kepada kami 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Tapi kalau kita lemah, biasanya kita diinjek-injek. Saudara-saudaraku, visi misi kami beri nama visi misi Indonesia Menang. Indonesia harus menang. Kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang minta-minta. Kita tidak mau jadi bangsa yang utang terus. Kita tidak mau jadi bangsa yang tidak mampu membela rakyatnya sendiri. Untuk mewujudkan Indonesia Menang, kita akan menjalankan strategi khusus yang saya beri nama strategi dorongan besar. Kita tidak mau kerja dan tidak boleh bekerja dan tidak bisa bekerja setengah-setengah. Kita harus bekerja dengan keras.
Strategi ini harus dapat mewujudkan tadi yang kita sebut swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air bersih, membangun lembaga-lembaga pemerintah yang kuat dan memiliki pertahanan yang kokoh yang bisa melindungi segenap tampak kehidupan negara ini. Untuk mencapai itu semua, kami menggariskan 5 fokus utama program kerja nasional. 5 fokus solusi pemecahan persoalan bangsa. Yang pertama adalah mewujudkan ekonomi yang memutarakan rakyat. Ekonomi untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Ekonomi